Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari dari kelas A2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 20210169. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Sosiolinguistik. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat bilingual, menguasai dua bahasa atau lebih dengan baik, bahkan multilingual, mampu menguasai lebih dari dua bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahkan bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan lain-lainnya. Menurut Ruhardi, bilingualisme adalah penguasaan dua bahasa, yaitu bahasa pertama dan bahasa kedua. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pencampuran antara bahasa jika masyarakat mampu menguasai dua bahasa sekaligus. Hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dalam berkomunikasi. Kemudian, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana masyarakat Indonesia berbicara di dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam menggunakan bahasa Indonesia, tidak sedikit apabila penggunaan campur kode bahasa ke dalam percakapan dengan lawan bicara. Hal ini menjadikan masyarakat cenderung untuk memasukkan pendapat dengan cara berbicara dalam bahasa yang berbeda. Sehingga hal tersebut dapat memunculkan suatu kasus campur kode di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sejatinya mempunyai bahasa lebih dari satu sangat sulit menggunakan satu bahasa saat sedang berinteraksi dengan manusia lain. Pada suatu keadaan akan ditemukan manusia mampu berbicara dengan lelah dari suatu bahasa yang ada dalam. Ini biasanya disebut dengan bilingual. Campur kode adalah jika dalam suatu peristiwa, tutur, klausa, dan frase-frase yang digunakan terdiri dari klausa dan frase campuran, dan setiap klausa atau frase itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri. Telander, campur kode dapat terjadi di mana saja dan bukan menjadi hal yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam berkomunikasi. Di Indonesia, campur kode sudah hal yang biasa dan sudah menjadi sebuah kewajiban di masyarakat. Hal ini ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di kantor pemerintah, di sekolah, di kampus, di keluarga, di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, maupun di media cetak dan media elektronik. Salah satu adalah media elektronik acara talk show ini yang dipandu oleh seorang moderator dan seorang pembicara, yang dimana seorang pembicara adalah Najwa Shihab yang memiliki latar belakang berbeda dengan moderator, sehingga hal tersebut memunculkan penggunaan bahasa asing pada saat menjadi pembicara. Acara Mata Najwa ini adalah salah satu acara yang sangat unik dan khas karena dari seluruh mahasiswa di Indonesia yang bisa mengikuti hadir di acara talk show, acara yang humoris dan kreatif, sehingga acara ini menarik untuk ditonton. Pembawa acara yang mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa yang kumulatif dan mudah dipahami oleh para tamu, pembicara diharapkan mampu menguasai penggunaan bahasa asing, sehingga dapat melakukan tanya jawab dengan pembicara, dapat berjalan dengan baik dan mudah dipahami. Dari pembicaraan antara moderator dan narasumber dalam alih-alih bahasanya menggunakan bahasa asing pada saat tertentu. Peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan oleh para faktor tertentu. Kemudian, apa saja uraian yang menjadi masalah? Yang pertama, adanya bentuk campur kode dalam pengucapan bahasa dalam acara talk show Mata Najwa episode Generasi Milenial dan Visi Indonesia 2045. Kemudian yang kedua itu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi campur kode dalam pengucapan bahasa dalam acara talk show Mata Najwa episode Generasi Milenial dan Visi Indonesia 2045. Kemudian yang ketiga, adanya jenis campur kode dalam
acara talkshow di acara Mata Najwa, episode Generasi Milenial PC Indonesia 2045. Kemudian bagaimana cara merumuskan atau memecahkan masalah tersebut? Yang pertama itu bentuk campur kode apa saja yang terdapat dalam acara talkshow Mata Najwa episode Generasi Milenial dan PC Indonesia 2045. Faktor-faktor penyebab campur kode apa saja yang terdapat dalam acara talkshow Najwa Shihab episode 2045. Kemudian jenis campur kode apa saja yang terdapat di acara talkshow Najwa Shihab episode Generasi Milenial dan PC Indonesia 2045. Kemudian untuk mengetahui apa saja kode campur dalam acara talkshow Mata Najwa episode Generasi Milenial dan PC Indonesia 2045. Kemudian untuk mengetahui apa saja faktor penyebab campur kode dalam acara talkshow Mata Najwa episode Generasi Milenial dan PC Indonesia 2045. Untuk mengetahui apa saja jenis campur kode dalam acara talkshow Mata Najwa episode Generasi Milenial dan PC Indonesia. Kemudian kajian teoritis. Menurut Spardley dalam Sugiono 2017-335 mengemukakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola. Selain itu, analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengajuan secara sistematis terhadap suatu untuk menentukan bagian, hubungan antara bagian dan hubungan keseluruhan. Sedangkan menurut Nasution dalam Sugiono mengemukakan bahwa melakukan analisis bahwa pekerjaan yang sulit memamerkan kerja keras, analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Kemudian analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Sebab, musibah duduk perkaranya, dan sebagainya, dan penguraian suatu pokok masalah atas berbagai penelaah bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah menguraikan suatu pokok sistematis dalam menentukan bagian hubungan antara bagian serta menyeluruh untuk mendapatkan suatu pemahaman dan pengertian yang tepat. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian di sini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sugiono menyatakan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, gabungan, analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi. Miles dan Huberman dalam mengatakan metode kualitatif adalah penelitian yang dapat diartikan sebagai proses investigasi yang di dalamnya peneliti secara perlahan memaknai suatu fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, menggandakan, menganalogikan, dan mengklasifikasi objek penelitian. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian dapat menggunakan metode kualitatif adalah karya ilmiah yang dapat membandingkan suatu fenomena sosial sebagai objek penelitian dan secara tradisional, sehingga metode ini sungguh digunakan cukup lama. Kemudian, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan di sini adalah teknik bagi unsur langsung dan teknik baca marka. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengetahui bentuk, jenis, dan campur kode dalam acara talkshow Mata Najwa Shihab. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena perlu penjelasan secara deskriptif. Teknik pendeskripsian digunakan untuk mengetahui tujuan dengan diadakan penelitian. Langkah-langkah yang digunakan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama itu membaca secara kritis percakapan yang sudah diubah ke dalam bentuk teks.
Kemudian data diklasifikasikan berdasarkan masalah penelitian, yaitu bentuk, jenis, faktor-faktor apa saja yang terdapat dalam campur kode dalam acara taksau Najwa Shihab yang sudah diubah dalam bentuk teks. Kemudian mendeskripsikan bentuk, jenis, faktor-faktor apa saja yang terdapat dalam campur kode dalam acara taksau mata Najwa Shihab yang sudah diubah dalam bentuk teks. Kemudian menganalisis bentuk, jenis, faktor-faktor apa saja yang terdapat dalam campur kode dalam acara taksau Najwa Shihab yang diubah dalam bentuk teks. Kemudian membuat kesimpulan tentang hasil analisis acara taksau Najwa Shihab yang diubah di dalam bentuk teks. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Untuk kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.